Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Jaringan komputer dan internet terbagi menjadi dua, yaitu jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Yang kedua adalah internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Berikutnya ada jenis-jenis jaringan lokal terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah WLAN, yaitu jaringan tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. Yang kedua ada LAN, sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel, telepon, atau antena melalui ISP. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Yang keempat adalah MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota atau metropolitan. Berikutnya ada konektivitas internet. Konektivitas internet terbagi menjadi dua, yaitu konektivitas internet pada jaringan berkabel dan konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel terbagi menjadi 3, yaitu dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network, adalah 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini, ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu menggunakan telepon kabel, memiliki jenis modem 34 Hz sampai 1104 Hz. Yang ketiga ada LAN atau Local Area Network, menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel, telepon, atau antena melalui ISP. Yang kedua adalah konektivitas internet pada jaringan nirkabel, terbagi menjadi 3, yaitu GPRS atau General Packet Radio Service, jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Yang kedua adalah Wi-Fi atau Wireless Fidelity, sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dan internet tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada akses satelit atau layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 4, yaitu topologi mesh, adalah metode untuk menghubungkan kode secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Yang kedua adalah topologi bus, adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Yang ketiga ada topologi ring, merupakan metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan rute yang berbentuk pelingkar seperti cincin. Yang keempat ada topologi star, menggunakan metode untuk menghubungkan beberapa kode menggunakan satu perangkat keras dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM atau Global System for Mobile. Komunikasi data dengan ponsel terbagi menjadi 3,
Pertama adalah koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Yang kedua adalah koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2:45. Yang ketiga ada koneksi dengan Wi-Fi, jenis koneksi yang banyak digemari karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 KB per second. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada EDGE atau Exchange Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 KB per second. Yang ketiga ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol Transfer Data Unit Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 KB per second atau sampai 2 MB per second. Yang keempat ada generasi HSPA atau High Speed Packet Access, dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 KB per second sampai 10 MB per second. Adapun HSDPA atau High Speed Download Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 MB per second. Yang kelima ada 4G atau LTE Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 MB per second. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Yang kelima ada 5G, merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Selanjutnya, proteksi data saat berinternet. Untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman, karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server atau komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi inskripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terinskripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain, dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri data. Itulah materi tentang jaringan komputer dan internet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.